Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga hari ini kita diberi kesehatan, tentunya juga keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semoga kita juga diberi keberkahan. Tapi sebelum itu, memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu untuk doa terbaik untuk hari ini, khususnya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke, silakan doa dimulai. Selesai. Sebelumnya mohon maaf karena agak terlambat sekitar 15 menit karena ada penyesuaian aplikasi sedikit, jadi agak terlambat. Akan tetapi hal itu tentu tidak mengurangi untuk pembelajaran kita hari ini, untuk terlaksananya pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk di materi baru lagi, yaitu adalah bab 6 untuk materi terakhir untuk khusus kelas 3, yaitu tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum lanjut kita memulai pembelajaran ini, tentunya silakan anakku sekalian untuk menyiapkan buku paketnya bagi yang ada buku paketnya. Kemudian siapkan untuk buku tulisnya, siapa tahu ingin mencatat hal-hal yang saya sampaikan. Jadi bab 6 ini tentunya kita akan berbicara khusus tentang bela negara, yang dimana kompetensi dasarnya itu khusus untuk pengetahuan, yaitu 3.6 tentang mengekspresikan konsep cinta tanah air atau bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun untuk keterampilan yaitu adalah 4.6 mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian adapun untuk tujuan pembelajaran itu 3.61 atau tujuan pembelajaran pertama yaitu adalah menjelaskan bela negara, makna bela negara. Kedua, 3.6 itu siswa menguraikan peristiwa pengertian ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap NKRI. 3.6.3 menjelaskan semangat komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Kemudian 4.6.4 atau khususnya ini untuk tujuan keterampilan, yaitu adalah mengorganisasikan kegiatan lingkungan yang mencerminkan konsep cinta tanah air dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Nah, adapun untuk materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari dalam beberapa pertemuan ke depannya, yang pertama yaitu adalah pengertian bela negara, yang dimana poin-poinnya ada 3, yaitu adalah yang pertama dasar hukum bela negara, kedua perjuangan mempertahankan NKRI, 3 hak dan kewajiban warga negara
Indonesia terhadap NKRI. Kemudian ancaman kedua yaitu adalah ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI, yang dimana ada 3 bagian juga. Itu adalah pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kemudian ancaman dari dalam negeri. Kemudian ketiga itu ancaman dari luar negeri. Kemudian bagian ketiga yaitu semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga ada 3 poinnya. Yang pertama itu adalah semangat nasionalisme dan patriotisme untuk mengisi kemerdekaan. Kedua, semangat nasionalisme dan patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan. Ketiga, berperilaku patriotisme dan nasionalisme. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas, jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya fokus untuk membahas di pengertian bela negara. Nah, untuk pembelajaran hari ini nanti saya akan menyampaikan materinya, kemudian di akhir nanti materi atau setelah saya menyampaikan materinya, nanti saya akan putarkan video, jadi ya video film pendek lah. Kemudian kalian nanti akan perhatikan atau menganalisis kira-kira hal-hal apa yang di dalamnya nanti yang berkaitan tentang bela negara. Tapi sebelum itu saya coba cek dulu siapa yang ikut dalam pembelajaran hari ini. Walaupun masih kalian nanti akan perhatikan atau orang yang melihat hal-hal apa yang di dalamnya nanti yang berkaitan tentang bela negara. Tapi sebelum itu, jadi ada Nur Faisa, Muhammad Rafiansa, Safana, Ibnu, Amira, Salwa, Andi Fausan, Ilvia, Abian, siapa ini? Anissa Kurutain, An'am, Quran, Fatur, Nur Fatimah, Nawfal, Muhammad Ikhlas, Ahmad Fauzi, Siti Hadijah, Nisa, Sahra, Nibros, Hilal, dan yang ada dan Ahmad Saki. Nah, oke, kita lanjut. Jadi saya harap mungkin nanti ada sedikit interaksi dari kalian. Jadi silakan kalian nanti kalau saya memberikan pertanyaan, silakan kalian memberikan tanggapan di kolom chatnya di YouTube khususnya di live chat. Tentunya adalah kalau misalnya ada yang memberikan tanggapan, ya pastilah ada untuk nilai tambahnya. Nah, selanjutnya untuk makna bela negara, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di situ tercantum bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, pembelaan negara pada dasarnya terbagi atas 2, yaitu pertama, bela negara berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, sesuai dengan kemampuan profesinya. Nah, jadi yang pertama itu ya kita wajib karena diatur oleh undang-undang. Kemudian yang kedua ya sesuai dengan kemampuan dan profesinya. Nah, dalam hal ini tentunya bela negara juga ini sangat berkaitan tentang bagaimana kita sebagai warga negara berperilaku yang baik, karena kita sudah berada pada suatu negara yang dimana kita harus mempertahankan itu kedaulatan sebuah negara tersebut. Nah, adapun untuk dasar hukum bela negara, yang pertama ya sudah saya sampaikan tadi di pasal 27 ayat 3,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Jadi dia merupakan hak dan juga kewajiban. Nah, hak dan kewajiban sudah kita pelajari juga beberapa waktu yang lalu, tetapi nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih. Oh ya, nanti ada kita bahas tentang hak dan kewajiban itu warga negara. Kemudian kedua, pasal 30 ayat 1 mengamanatkan, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi pertahanan dan keamanan negara. Jadi bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, tapi juga di sini dituntut adanya kerjasama dari warga negara tentunya. Kemudian ketiga, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 68 mengatakan di sini bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara di pasal 9 ayat 1 mengatakan di sini bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, selanjutnya berdasarkan pengertian bela negara di atas dapat dipahami bahwa membela negara itu bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, namun juga hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Nah, itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ya salah satunya kewajiban warga negara yaitu adalah untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Nah, pertanyaan kemudian, mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Coba mungkin ada yang memberikan sedikit penjelasan. Ini menurut pendapat Anda khususnya. Jadi mengapa warga negara itu wajib membela negaranya? Kira-kira silakan kalian ketik saja di situ. Kira-kira kenapa warga negara itu wajib membela negaranya? Nah, saya masih tunggu. Soalnya untuk pengantar tadi saya sudah memberikan sedikit penjelasan tentang itu. Oke, bagaimana? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Oke, Muhammad Tauhid baru bergabung kayaknya. Kira ada yang ingin memberikan tanggapan? Nah, oke, mungkin masih mencari-cari mengapa warga negara itu wajib membela negaranya. Nah, di sini di slide selanjutnya, di sini ada beberapa alasan. Itu Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa upaya bela negara itu didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai itu adalah yang pertama, nilai cinta tanah air, kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, tiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, itu rela berkorban demi bangsa dan negara.
Kelima, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, di sini ada contohnya dalam bela negara, misalnya saling tolong menolong, gotong royong, patuh terhadap aturan dan lain-lain. Nah, ini yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu ya harus tolong menolong, gotong royong dan patuh terhadap aturan. Karena kalau misalnya kita tidak patuh terhadap aturan, maka pada dasarnya ya bisa saja ada kekacauan. Mungkin sedikit contoh sajalah, ketika misalnya kalian mungkin di lampu merah, mungkin di perempatan. Nah, ada yang tidak mematuhi, kalau misalnya sudah lampu merah dia menerobos. Nah, bisa saja di situ akan ada kemacetan. Nah, di situ bisa kalian lihat contohnya bahwa ketika misalnya kita tidak taat aturan, maka pada dasarnya nantinya akan ada kekacauan begitu. Nah, mungkin bela negara pun bukan mungkin, kalian sudah mengikuti, khususnya di SMP Unismu itu tentunya ada program itu pelatihan bela negara, yang dimana kalau tidak salah kalian dulu itu pelatihan bela negaranya yang dilaksanakan di tempat TNI Angkatan Udara. Nah, di situ kalian bisa mengikuti hal-hal baik itu materi, kemudian baik itu permainan. Kalian bisa lihat bagaimana pengetahuan tentang bela negara itu diberikan kepada kita. Nah, untuk saat ini tentunya untuk bela negara itu pada dasarnya itu juga ada dua, misalnya dalam fisik dan non fisik. Kalau non fisik itu ya misalnya salah satunya adalah dengan melalui perang. Kemudian kalau non fisik itu ya tentunya adalah itu tadi yang di atas, saling tolong menolong, gotong royong, patuh terhadap aturan dan lain-lain. Nah, slide berikutnya kita akan masuk di dalam perjuangan mempertahankan NKRI. Nah, perjuangan mempertahankan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ada dua, yaitu adalah perjuangan fisik, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya perang melawan Belanda dan Jepang. Bagaimana perjuangan bangsa kita yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, yang dimana melawan Belanda yang katanya kita dijajah selama 300 tahun lebih oleh Belanda. Kemudian Jepang masuk, setelah Belanda diusir, Jepang masuk untuk menjajah kita beberapa tahun, kemudian kita juga berhasil untuk mengusirnya. Akan tetapi dalam hal itu setelah kita merdeka tentunya masih ada gangguan-gangguan terutama dari Jepang, dari Belanda yang ingin mengambil kekuasaan lagi, mengambil keuntungan lagi atau ingin menjajah lagi Indonesia. Nah, di sini masuk di perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Nah, itu salah satunya tadi, bahwa Belanda ketika misalnya kita sudah usir Jepang, kemudian Jepang menganggap kita sebagai negara merdeka. Nah, setelah kita merdeka, Belanda ingin masuk lagi untuk pada dasarnya mengambil keuntungan atau pada dasarnya menjajah negara kita lagi. Akan tetapi di sini bukan lagi kita melalui jalur fisik atau perang, tapi kita melalui jalur diplomasi. Nah, contohnya itu adalah konferensi meja bundar berlangsung di Den Haag, Belanda tahun 1949. Nah, 1949 ini itu kan kita sudah merdeka di situ. Nah, kenapa Indonesia melakukan perundingan dengan Belanda? Ya karena itu tadi, bahwa Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia untuk mengambil keuntungan. Nah, akan tetapi pada dasarnya kan kita sudah merdeka, maka dalam hal itu ya kita melakukan diplomasi dengan Belanda. Kira-kira ketika misalnya Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia, tentunya bukan dalam tataran bahwa dia akan berkuasa, karena pada dasarnya ya kita sudah punya pemerintahan, kita punya hukum dan lain sebagainya.
Nah, dari itu kita mengadakan diplomasi untuk melakukan kerjasama dengan Belanda, bukan lagi dalam tataran ada yang menjajah, maksudnya Belanda yang menjajah Indonesia. Jadi bukan lagi di situ, tapi dalam hal kerjasama, karena masing-masing sudah dikatakan negara merdeka. Belanda merdeka, Indonesia juga merdeka. Nah, jadi Belanda tidak boleh untuk mengganggu kedaulatan negara kita. Nah, jadi disitulah dilakukan diplomasi untuk melakukan sebuah kerjasama. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Kalian bisa lihat saja di bukunya. Kalau mungkin pakai buku yang lama, kalian bisa baca-baca di halaman 49 sampai halaman, jadi sampai halaman 156. Kalian bisa baca di situ. Nah, ini selanjutnya yang saya bahasakan tadi yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap NKRI. Jadi hak di sini pengertian tentang hak adalah segala sesuatu yang harus diterima dan dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Pertemuan yang lalu, nggak salah di semester 1 kita sudah membahas ini tentang hak dan kewajiban. Nah, contohnya itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai aturan dan norma yang berlaku. Contohnya wajib menaati hukum dan pemerintahan. Nah, adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum pada pasal 27 dan 28 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian juga bisa baca di bukunya di halaman 156 sampai 159. Di situ jelas apa hak warga negara, kemudian apa kewajiban warga negara. Nah, yang tadi dua contoh hak dengan contoh kewajiban itu salah satu contoh saja yang saya ambil. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian ya tentunya kalian baca bukunya yang saya sebutkan tadi halaman 156 sampai 159. Tapi khususnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ada pasal 27 dan 28. Nah, selanjutnya saya akan putarkan video. Tentunya berkaitan tentang materi ini yang khususnya itu adalah bela negara. Saya berharap kalian memperhatikan video tersebut dan melihat kira-kira yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi hal-hal apa yang berkaitan tentang makna tentang bela negara. Oke, bisa. Assalamualaikum. Monggo. Iki sing khas. Wah. Ayo, monggo. Wah. Ayo, monggo. Yuk. Dan niku arete sampun bali, Mbah. Oh iya. Ning palune malah ilang. Mbah, jenengan mboten tenggene Pak RT, menurut sembako. Oh, bantuan. Nggih. Apa bantuane? Aduh. Bantuannya sembako niku, Mbah. Oh, iya. Paham to, Mbah? Boten. Dados ngeten, Mbah. Sakniki kan wonten wabah Covid-19. Pemerintah nembe bagi-bagi sembako. Sembako niku 9 bahan pokok. Oh.
9 bahan pokok. Nggih. Songo. Betul, Mbah. Sembakone ana 9. Nggih. Covid-e ana 19. Aduh. Mboten ngoten, Mbah. Covid-19 niku penyakit coronavirus. Virus. 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 Ambulah, Mbah, takar mulah, Mbah. Oh iya ya. Virus. Nah, bener iki. Bener iki. Terus piye? Intine ngeten, Mbah. Pemerintah nembe bagi-bagi sembako. Warga mriki angsal bantuan. Monggo Mbah Karsono saged mendhet tengene Pak RT. Monggo, kula terke mawon po. Ya. Yuk. Monggo. Yuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Febri, Mbah Kasono. Sekedap, Mbah, sekedap. Semprotin. Waduh, entek, Beb. Wah, bisa kaya. Lho, Mbah. Mbah jadi sirup, jadi sirup. Tunggu sik resik. Nah. Lah. Mbah, ngurai barang kok, Mbah. Aja ngurai, Mbah. Masa ngurai barang? Pak RT dari nggo resik-resik yo ben raiku resik to. Mbah, niku nggo tangan. Iki hand sanitizer nggo. Nggo tangan. Wis ana, Pak. Bisa. Iki Pak RT. Loh, Mbah. Sembuh, Mbah, karepmu, Mbah. Wes nek kene. Wes. Sampun Pak RT. Oh. Jadi tidak, Pak. Iya. Tindakan Pak RT. Nggih, Mbah. Niki ajeng teng bali desa. Iki kok tumben enten napa niki? Ngeten, Pak. Kula mriki ndugeke Mbah Karsono badhe mendhet sembako. Hah? Kan enten bantuan saking pemerintah to, Pak? Heeh. Kula wau tanglet kalih Mbah Karsono kok dereng angsal. Piye to? Bener to. Sembako niki wis entek ya. Wis tak bageke nang warga kabeh. Mbah Karsono kira kecatet nang kecamatan. Kok saged mboten kecatet, Pak? Soale Mbah Karsono kira ndek KTP. Piye to kok iki? Waduh. Masalah iki, Pak. Mbah, sepurane tibanya panjenengan niku mboten angsal sembako. Sebabnya panjenengan niku mboten gadah KTP. Lah terus piye? Bahaya iki. Pripun Pak RT? Aja nambah-nambahi. Piye iki? Wah. Cukup. Bahaya iki. Pun mboten sah diteruske. Waduh, didul iki kok. Bahaya. Duh, bahaya. Dados ngeten lho Pak Arso. Wis cukup, Feb. Enggak perlu. Pak Harso sudah tahu ceritanya. Oh. Pak RT betul. Terus pripun Pak Arso? Ini masalah complicated. Bisa menimbulkan huru-hara. Terkait bantuan sembako, jangan dianggap remeh. Betul Pak. Cuma gini, Pak. Masalahnya Mbah Karsono ini kan tidak terdata di kecamatan. Makanya beliau ini tidak dapat bantuan dari pemerintah pusat. Betul Pak. Masalah tidak terdata itu bukan permasalahan yang utama. Dari dulu data sensus kita itu sudah amburadul, nggak karuan. Ya. Kita tidak bisa mengharapkan dari situ. Yang penting bagaimana Mbah Karsono ini bisa dapat bantuan. Itu intinya. Betul Pak. Kamu betul-betul baik, Pak. Begini, sudah sesuai dengan kesepakatan kita dulu. Masalah Mbah Karsono adalah masalah kita bersama. Kita bersama. Dengan adanya pandemi ini, kita harus saling gotong royong, Benar. saling bantu. Ya. Yang mempunyai rezeki yang lebih bisa membantu yang kurang mampu. Ya. Tentrep atine, urip bareng. Ya. Be. Kowe arep ngomong apa, Boten sios Pak.
Gini, saya itu sering mendengar cerita dari orang-orang luar itu mengumpulkan penggalangan dana ini loh Pak, untuk disalurkan kepada orang-orang warga yang tidak mampu. Nah, itu contohnya. Maka dari itu kita harus mendata warga yang di Rojo Alas ini. Siapa-siapa yang menerima, siapa yang tidak menerima. Nah, yang tidak menerima ini kita mintakan donasi. Bantuan itu tadi. Dari pihak swasta tadi itu loh Pak Arso. Betul. Nah, ini kebetulan Apa Pak Arso? ada saudara kita yang baik hati Ya. memberikan bantuan kepada khususnya dalam hal ini Mbah Karso. Alhamdulillah. Monggo dipun terima. Matur nuwun. Nek ngeten masalah tadi beres. Bagaimana masalah kopinya Pak RT? Poso Pak Arso. Nah, guys, kalian sudah menonton video tersebut, walaupun saya lihat di YouTube live YouTube, live streaming agak tersangkut-sangkut atau lag videonya, akan tetapi pada dasarnya pesan-pesannya itu bisa dikatakan sampai. Nah, pertanyaannya di sini, jadi silakan kalian tuliskan hal-hal apa yang menurut Anda berkaitan tentang bela negara dalam video tersebut. Mungkin baik itu berupa ya penyampaian kata-kata, mungkin dan sebagainya, aktivitasnya dan sebagainya. Nah, silakan kalian ketikkan jawaban kalian ketikkan di live chat di sini di YouTube. Itu kira-kira hal-hal apa yang menurut kalian itu berkaitan tentang bela negara. Oke, coba saya tunggu jawabannya. Oke, mungkin ada dari Siti Asma memberikan, atau Andi Nur Faisa, Muhammad Rafiansa, Safana, Ibnu Hasim, oke, Amira, Salwa, siapa ini, Fausan, Ilvia, Fatima, Sahra, Ahmad Faki, Isatul, Muhammad Riyadi. Oke, silakan berikan komentarnya. Oke, sudah ada Humera. Oke, sudah ada Humera. Katakan, oke, menggunakan produk lokal. Oke, siapa lagi? Nah, Ibnu, membantu yang kurang mampu, misalnya memberi sembako. Oke, Ibnu. Siapa lagi? Ada lagi yang memberikan komentar? Ini baru 2 orang. Oke, bagaimana Akmal? Ini Rifatul. Oke, ada Asifa ya. Asifa, salah satu upaya atau usaha membela negara adalah saling membantu dan selalu menaati arahan pemerintah. Nah, oke, Asifa. Nah, oke, untuk sementara cukup yang 3 itu dulu yang bisa memberikan komentar. Terima kasih atas siapa ini, Humaira.
Ibnu Hasim, Asifah Salsabila untuk komentarnya. Nah, saya kira ini bisa mewakili dari jawaban teman-temannya. Nah, jadi yang pertama mungkin yang saya ambil di sini ya tentang bela negara itu adalah tolong menolong atau gotong royong. Jadi kalian mungkin sering dengar tadi tentang kata tolong menolong, kemudian ada gotong royong. Kemudian yang kedua yaitu adalah sebagai warga negara harus punya KTP identitas sebagai warga negara. Nah, ini yang disampaikan tadi sama Asifah ya, bahwa menaati arahan pemerintah atau menaati aturan yang ada. Nah, yang dua ini yang bisa saya ambil untuk hal-hal yang berkaitan tentang bela negara. Tapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa kita ambil di situ tentang contoh atau berkaitan tentang bela negara di video tersebut. Cuma yang saya masukkan di sini hanya 2 saja di slide-nya. Nah, tentunya mungkin terlepas dari live streaming ini, tentunya kalian juga bisa memberikan komentarnya nanti. Mungkin dalam kolom komentar di di pertemuan ini kalian bisa sampaikan di situ, dan tentunya ya pasti adalah untuk nilai tambahnya tentang yang memberikan komentar. Nah, itu tadi untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya untuk LKPD-nya yang kalian dapatkan ini ya, saya hanya memberikan 2 pertanyaan tentang berkaitan tentang bela negara. Silakan kalian jawab saja itu, dan pertanyaannya sudah jelas di situ, petunjuknya juga sudah jelas. Nah, saya kira itu pertemuan kita hari ini dicukupkan dulu. Untuk pertemuan minggu depan tentunya kita akan lanjut di ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Nah, saya berharap kalian pelajari itu materi tersebut, dan minggu depan kita lebih interaktif lagi dalam pembelajarannya, walaupun masih terbatas dalam online. Nah, jadi dengan tentunya sebelumnya karena kita masih dalam pandemi, tentunya silakan kalian mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, makan makanan sehat, tentunya juga menjaga imun. Nah, hal-hal demikian yang harus kalian lakukan walaupun sekarang sudah ada vaksin, karena guru-guru kita ini sudah vaksin, rata-rata sudah vaksin. Ini menunggu vaksin kedua. Jadi mudah-mudahan setelah guru-guru kalian vaksin, guru-guru di sini sudah vaksin, ya pertemuan tatap muka itu bisa dilaksanakan. Saya kira itu cukup untuk hari ini. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan hari ini kita selesaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.